Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan simbol-simbol pada sistem hidrolik. Nama saya Faridal Habib dari anggota kelompok 4. Baiklah, di sini yang pertama yaitu push button dan fungsinya menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock. Contohnya dapat dilihat pada gambar di sini. Selanjutnya yaitu lever atau handle. Fungsinya katup yang berfungsi mengatur jumlah aliran oli yang masuk ke aktuator. Contohnya dapat juga dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu pedal dengan satu pengoperasian. Fungsinya menekan minyak yang sudah ada dalam master silinder. Dan selanjutnya yaitu push rod, menerima tekanan dari valve filter. Kemudian yaitu pass rod dengan pengaturan, berfungsi sebagai mekanisme pengatur katup. Selanjutnya spring, berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. Selanjutnya roller shaft, berfungsi memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya roller lever, berfungsi mengembalikan diafragma dari katup lebih besar atau silinder kecil yang bertekanan dan terkuras. Kemudian yaitu electrical dengan solenoid, berfungsi untuk mematikan, mendistribusikan, mendosis, mencampur atau melepaskan cairan. Selanjutnya yaitu motor listrik sebagai penkonversi energi. Kemudian yaitu unit penggerak sebagai penggerak dari sistem hidrolik. Selanjutnya pressure indicator general, berfungsi untuk mengukur tingkat tekanan dalam suatu cairan atau gas. Selanjutnya yaitu pressure gauge, alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan dalam suatu cairan atau gas lintas industri. Kemudian yaitu differential pressure gauge, mengukur 3 jenis tekanan sekaligus, yaitu tinggi, rendah, hingga statik. Kemudian fluid level, berfungsi untuk menjaga level atau banyaknya ketersediaan oli atau fluida di dalam tangki hidrolik atau reservoir tanpa harus membuka filter. Kemudian termometer, berfungsi pengukur suhu sangat penting untuk berbagai aktivitas termasuk industri, penelitian ilmiah, dan perawatan. Selanjutnya flow indicator, pengontrolan dan pengaturan volume oli yang mengalir masuk dan keluar sirkuit dengan tingkat lebih rendah dari aliran output pompa. Selanjutnya flow meter, berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran, volume, atau total massa air. Selanjutnya tachometer, berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran engine. Dan kemudian yaitu saringan atau filter, penyaringan partikel kotoran padat dan zat koloid pada oli agar tenaga yang dihasilkan dapat maksimal. Selanjutnya yaitu filter dengan indikator, berfungsi untuk meminimalisir suatu bahan pembakaran seperti solar. Kemudian yaitu pemisa atau separator, berfungsi untuk memisahkan udara dan oli. Kemudian filter with separator, untuk meningkatkan efek pemisahan lebih jauh. Kemudian pendingin, berfungsi sebagai pendingin pada fluida. Selanjutnya yaitu pemanas, berfungsi sebagai pemanas sebuah fluida. Temperatur control, berfungsi mengatur temperatur. Kemudian tangki hidrolik berfungsi untuk menyimpan sejumlah oli. Kemudian yaitu akumulator, berfungsi sebagai penstabil tekanan hidrolik pada sistem pemipaan atau mencegah tekanan lebih yang membahayakan pipa aliran. Kemudian yaitu akumulator dengan petunjuk tekanan gas, berfungsi penstabil tekanan hidrolik pada sistem pemipaan untuk mencegah tekanan lebih pada pipa aliran. Dan terakhir yaitu botol gas, wadah tempat penyimpanan dan pemanasan bahan kimia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.